Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam pembahasan tentang khamr. Kali ini kita membahas tentang mengapa Allah mengharamkan khamr dan apa dalil-dalil mengharamkan khamr. Kita mulai dari dalil-dalil khamr. Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal anshabu wal azlam rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr itu adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah khamr agar kamu mendapat keberuntungan. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa larangan-larangan Allah itu selalu mempunyai banyak hikmah di dalamnya. Saya ada sekelumit kisah tentang khamr yang bisa menyebabkan pelakunya melakukan dosa-dosa yang lebih besar daripada dosa khamr. Memang kita tidak boleh meremehkan dosa-dosa yang kecil seperti dosa minum khamr. Dalam kisah ini diceritakan ada seorang kiai bernama Kiai Barseso. Nah, beliau adalah seorang yang ahli ibadah, alim, banyak dan mempunyai banyak santri. Ada yang mengatakan 6.000 santri atau bahkan 10.000 santri. Saking alimnya, beliau tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah sama sekali sedikit pun berbuat maksiat, karena beliau selalu menjalankan taat kepada Allah, selalu mengajar santri-santrinya. Dalam beberapa waktu, setan ingin mengganggu beliau, Kiai Barseso tersebut. Lalu setan mempunyai cara, karena sulit sekali menggoda seorang yang ahli ibadah ini. Lalu setan punya cara. Setan itu menjelma menjadi manusia, lalu sholat di atas air. Lalu Kiai Barseso melihat, loh, kok bisa dia sholat di atas air seperti itu? Kira-kira apa amalan dia sehingga dia bisa sholat di atas air dan mendapat karomah seperti itu? Lalu kemudian setelah setan selesai menjalankan sholat, lalu Kiai Barseso bertanya pada setan tersebut yang menjelma menjadi manusia tadi, apa amalan yang menyebabkan kamu bisa mempunyai karomah sholat di atas air seperti itu? Saya saja seorang yang ahli ibadah tidak bisa sholat di atas air seperti itu. Lalu setan menjawab, kalau kamu ingin, saya akan beritahu bahwa dulu saya adalah seseorang yang ahli maksiat. Saya dulu adalah seorang yang syirik, seseorang yang pernah membunuh, seseorang yang berzina, dan juga seorang yang minum khamr, atau seorang yang pernah mabuk-mabukan. Lalu Kiai Barseso, oh jadi kamu adalah seorang yang ahli maksiat? Iya, saya adalah orang yang ahli maksiat. Lalu karena taubat saya sehingga saya bisa menjadi seperti ini, membuat saya semakin ingin terus beribadah kepada Allah. Lalu kemudian Kiai Barseso, lalu kemudian bagaimana? Apakah saya harus juga berbuat maksiat seperti itu? Iya. Bagaimana kalau kamu membunuh orang? Lalu Kiai Barseso menjawab, loh, tidak mungkin. Saya adalah seseorang yang alim. Tidak mungkin saya membunuh orang. Terlalu berat itu, dosanya terlalu berat. Lalu kemudian setan menjawab, oh kalau gitu berzina saja. Wah, terlihatnya itu adalah dosa yang sangat besar. Saya tidak mampu, saya takut menjalankan dosa itu. Apalagi saya seorang yang ahli ibadah dan seorang kiai. Ya sudah, yang kecil-kecil saja, katanya setan seperti itu. Ya sudah, minum khamr saja. Lalu Kiai Barseso menjawab, oh iya, sepertinya minum khamr itu adalah dosa yang kecil. Yalah, nggak apa-apa.
apa ya, gak kelihatan orang lain kalau saya minum khamr. Lalu pada suatu saat dicobalah khamr itu oleh Kyai Barseso. Setelah minum khamr, lalu beliau mabuk sehingga menyebabkan beliau kehilangan akal sadarnya, kehilangan semua kesadarannya. Lalu ada seorang perempuan yang lewat di depannya. Lalu beliau terpikat. Nah, setelah itu tertibalah beliau menjadi seorang yang berzina dengan perempuan tersebut. Lah, karena dia sudah berzina tersebut, lalu orang-orang yang mengetahuinya. Lalu kemudian beliau kan habis itu sadar karena beliau adalah seorang kiai, lalu dibunuhlah perempuan itu. Yang dibunuh, akhirnya masyarakat mengetahui perbuatan Kyai Barseso tersebut. Lalu Kyai Barseso dipetenteng, disalib dalam keadaan itu disalib. Lalu kemudian syaitan yang menjelma menjadi manusia tersebut datang. Sekarang kamu tidak mampu berbuat apa-apa. Aku akan menolongmu, tapi kamu harus bersujud kepadaku. Lalu Kyai Barseso bersujud kepada syaitan, yang akhirnya beliau menjadi seorang yang syirik. Dari kisah ini kita bisa menyimpulkan bahwa kita tidak boleh meremehkan dosa sekecil apapun, walaupun itu hanya minum khamr, karena justru khamr itulah yang bisa menyebabkan seseorang melakukan dosa-dosa yang lebih besar daripada dosa tersebut. Dari kisah ini kita bisa menyimpulkan bahwa Kyai Barseso adalah seorang yang hanya minum khamr